Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari ini kita kembali dapat menikmati anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan dari Bilangan pasal 7. Mari kita buka Alkitab kita. Nah, di bagian ini kita lihat bagaimana kemah suci itu ditabiskan. Ya, ada banyak persembahan. Satu pasal ini semua berbicara tentang persembahan-persembahan ya, baik dari orang-orang Lewi, imam-imam, dan kemudian masing-masing suku persembahkan persembahan yang artinya adalah mereka ya menyucikan, menguruskan diri mereka untuk mereka datang ke kemah suci itu, dan mereka boleh menyembah Tuhan di sana, ya, beribadah. Dan tempat itu sangat penting sekali dalam kehidupan umat Tuhan. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, membaca ayat yang kedua. Kita akan baca seterusnya sampai di ayat yang ke-11 ya. Ayat yang pertama, pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya lah itu dengan segala perabotannya, juga mezbah dengan segala perkakasnya, dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu, sebagai persembahan dibawa mereka ke hadapan Tuhan 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 orang pemimpin dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin. Lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, terimalah semuanya itu dari mereka supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan. Berikanlah semuanya itu kepada orang Lewi sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing. Lalu Musa menerima kereta-kereta dan mengambil itu dan memberikannya kepada orang Lewi. 2 kereta dengan 4 ekor lembu diberikannya kepada Bani Gerson sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka. Tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Tuhan berfirman kepada Musa, 1 pemimpin setiap hari haruslah mempersembahkan persembahannya untuk pentahbisan mezbah itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nanti di ayat 12 sampai seterusnya kita melihat tugas masing-masing pemimpin ya. Misalnya di ayat 12 katakan, yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama ialah Nahason bin Aminadab dari suku Yehuda. Nah, dan seterusnya. Itu jenis persembahannya apa, pemimpinnya siapa, suku apa, mempersembahkan. Jadi umat itu harus mempersembahkan ya, persembahannya dibawa ke kemah pertemuan ya, dan yang melayani di kemah pertemuan adalah orang-orang Lewi. Nah, tetapi orang-orang Lewi sendiri ya terdiri dari bani ini ya, bisa bani ini. Jadi mereka punya tugas masing-masing. Nah, perhatikan. Nah, adapun pentahbisan ini sangat penting ya, karena ya harus dikuduskan ya, hadirnya Allah di tempat itu ya. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, ayat pertama, diurapinya dan dikuduskannya lah ya, diurapinya ya, ada
Di urapi biasanya kan ada minyak urapan, minyak jadi diperciki, diurapi. Tapi ini seremoni, tapi bukan masalah di minyaknya, tapi melambangkan hadirnya Allah, kuasa Allah dinyatakan di sana. Ya, diurapinya dan dikuduskannya lah itu dengan segala perabotannya. Jadi kemah suci, kemah itu diurapi, dikuduskan, juga perabotannya. Jadi segala perkakas yang digunakan untuk ibadah, ya di kemah pertemuan itu, di kemah suci itu haruslah ya dikuduskan, dikhususkan. Jadi tidak boleh sembarangan, tidak boleh wah ini dibawa kemana-mana. Tidak ada tempat-tempat yang telah tersedia. Bahkan untuk mengangkat benda-benda itu pun itu ada tugas tersendiri dan dengan cara tersendiri. Ya, jadi bagaimana orang-orang Lewi memperlakukan kemah suci itu dan perabotan-perabotan itu, ini suatu hal yang sangat penting sekali. Ya, kalau orang sembarangan ya melakukannya, dia mati. Ya, misalnya betul suku Lewi dia, tapi tugasnya tidak ditentukan untuk dia, tapi berani-berani dia melakukannya. Wah, itu bahaya itu. Berani menyentuh yang seharusnya tidak disentuh, dia akan mengalami musibah ya, atau mati ya. Jadi misbah dengan segala perkakasnya, dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu, maka para pemimpin Israel, para suku-suku mereka mempersembahkan persembahan mereka. Jadi baru mereka datang mempersembahkan persembahan itu ke kemah suci setelah kemah suci itu diurapi, dikuduskan. Ya, jadi tempat itu sangat penting. Hadirnya Allah di sana sungguh nyata, karena nanti kita lihat bagian terakhir bahwa ketika Musa masuk ke kemah pertemuan atau kemah suci, ya, dan dia berbicara kepada Allah, Allah berbicara kepada dia. Ya, jadi di tempat yang kuduslah Allah ya berbicara kepada orang-orang yang kudus. Ya, sebab kalau orang tidak kudus dan Allah hadir di situ, maka orang-orang yang tidak kudus itu akan mati. Jadi tidak boleh sembarangan menghadap Allah yang kudus. Tempatnya harus kudus. Nah, aplikasinya begini. Kalau kita punya tempat ibadah, katakan gedung gereja, maka gedung gereja itu haruslah kudus. Dan perkakas-perkakas peralatan yang ada yang akan kita pakai harus dikuduskan. Dikuduskan itu dikhususkan. Ya, jangan sembarangan. Ya. Karena apa? Allah hadir di tempat itu, dan perkakas-perkakas atau alat-alat yang digunakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, memang dikhususkan. Ya, dikhususkan. Nah, setelah tempat itu, kemah suci itu ditabiskan atau diurapi, dikuduskan, nah maka umat datang yang diwakili para pemimpin mereka, ya, dari masing-masing pemimpin suku. Ya, mereka datang membawa korban-korban mereka. Nah, ada alat-alat yang mereka gunakan, ya, sebagai alat untuk melayani di kemah suci itu. Nah, ingat, mereka pun harus bongkar pasang kemah suci. Sewaktu-waktu mereka harus bongkar, pergi lagi, berarti membutuhkan alat-alat untuk menopang pekerjaan itu. Nah, maka umat yang datang membawa, menyediakan. Perhatikan di sana dikatakan ayat 3, sebagai persembahan dibawa mereka di hadapan Tuhan 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu. 6 kereta beratap, jadi kayak kereta ya, kereta lembu ya. Jadi kalau kita lihat ini kayak gerobak gitu ya. Jadi ada atapnya. Nanti untuk apa sih? Nanti benda-benda tertentu harus mereka bawa. Ya. Nah, 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 orang pemimpin dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin. Lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa,
Terimalah semuanya itu dari mereka. Nah, untuk apa? Dijelaskan. Terimalah semuanya itu untuk mereka supaya, ya, tujuannya, supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi untuk apa kereta itu? Ya kendaraan itu ya gitu ya. Ya karena akan dipakai untuk mengambil apa? Mengambil benda-benda lain, barang-barang lain untuk kebutuhan kemah suci atau kemah pertemuan. Ya, untuk pekerjaan pada kemah pertemuan, berikanlah semuanya itu kepada orang Lewi sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing. Jadi cukup banyak ya pekerjaan di kemah suci atau kemah pertemuan ya. Wah, mungkin akan ada yang cari kayu bakar, ya, korban kan waktu melakukan korban. Ada yang bertugas untuk perabot-perabotan tertentu, ya. Maka dikatakan, dua kereta dengan 4 ekor lembu diberikan kepada Bani Gerson sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka. Jadi kalau pekerjaan itu berat membutuhkan kendaraan, ya dikasih dong gitu ya. Ya dikasih ya, jangan nggak ada peralatan yang mau kita gunakan, kita mau angkut sana, angkut yang ini, bagaimana? Jadi mereka sudah mempersiapkan semuanya. Nah, dan dikatakan begini, dan 4 kereta dengan 8 ekor lembu diberikan kepada Bani Merari sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun. Tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikan apa-apa. Loh, kenapa? Kok nggak ada kendaraan mereka, peralatannya? Nah, ini yang menarik. Karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Nah, misalnya tabut perjanjian, itu nggak boleh pakai kendaraan. Ya, jadi harus dipikul bahunya. Waktu tabut perjanjian itu nanti kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel. Ketika pada saat kepemimpinan Daud ya, tabut itu sempat ke bangsa lain, dan waktu mereka ambil naik kereta lembu, padahal tidak mestinya pakai kereta lembu. Nah, waktu kereta lembu itu mau jatuh, Uza ya dengan spontan memegang tabut itu dan mati, dihukum oleh Tuhan karena tidak boleh sembarangan menyentuh dan cara mereka membawa salah. Nah, kemudian Daud kita lihat nanti baru dia sadar, mengerti bukan begitu caranya, haruslah dipikul, harus dibawa, dan setiap kali mereka melangkah ada korban, setiap kali melangkah ada korban. Karena ya tabut itu kudus, jadi harus dipergunakan atau diperlakukan dengan cara khusus, ya tidak sembarangan. Jadi dan ini dikerjakan oleh Bani Kehat ya. Mereka tidak mendapatkan kendaraan, alat-alat untuk itu karena mereka mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini kita lihat di dalam pelayanan mereka di kemah pertemuan atau kemah suci itu rupanya ada juga bagian-bagian yang diatur sedemikian rupa, ya, yang dikondisikan, yang sudah ditugaskan apa tugas mereka, dan mereka harus melakukan tugas mereka sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Jadi jangan mengambil bagian orang lain, ya, dan jangan menuntut sesuatu harus sama. Nah, Bani Kehat tidak boleh dong ngomong sama Bani Merari, lo kalian kok dapat kendaraan, kami kok enggak. Ya, untuk apa kendaraan buat kamu kan? Bani Merari bisa ngapain kereta untuk kamu, kereta lembu, kamu kan tugasmu harus bau itu loh. Dan itu adalah satu tugas khusus. Ya, jangan berpikir saya kok nggak dapat itu, saya kok pakai hanya bahu saya. Loh, ini istimewa loh. Ya, dan barang yang mereka harus bawa itu nggak boleh sembarangan orang. Nah, jadi gini kira-kira aplikasinya ya. Nah, kalau kita di gereja lah, katakannya gereja ada banyak pelayan-pelayan dan ditetapkan masing-masing tugas, ya terima dengan sukacita. Amin. Terima dengan sukacita tugas itu, jangan kok saya di sini terus. Ya, kenapa nggak saya yang di sana? Ya, jadi sudah ditetapkan, dan
setiap kali kita mengerjakan pekerjaan ya dalam kemah pertemuan, dalam konteks kita sekarang misalnya di dalam ibadah di gereja, ya prinsip adalah kudus. Ya, karena kita melayani Allah yang kudus, semua pelayan-pelayan ini konteksnya kepada pelayan-pelayan, kemudian nanti umat datang untuk mempersembahkan persembahannya. Kalau tempat itu sudah kudus, barulah layaklah umat datang membawa persembahan mereka ke tempat kudus. Jadi aplikasinya adalah begini. Pada saat kita sekarang, ya tempat kita ibadah itu harus kudus. Ya, gereja harus kudus, dikuduskan, jangan sembarangan, dan semua peralatan-peralatan digunakan harus kudus, dan orang-orang yang terlibat di dalam ibadah itu ya harus kudus semuanya, dan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan apa yang sudah diatur. Ya, jadi ada ya, kalau mau kita ibadah sudah ditentukan siapa yang bagian ini, siapa bagian ini, siapa bagian. Tujuannya apa? Supaya ibadah itu berjalan dengan tertib, baik. Nah, semua mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi pelayan-pelayan itu pun adalah juga mereka mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, walaupun bukan mereka yang membawa korban-korban, tidak, yang membawa korban-korban itu adalah umat. Ya, tetapi yang mengerjakan adalah imam-imam atau orang Lewi dengan bani-bani yang sudah ditetapkan, yaitu keturunan daripada Harun. Masing-masing ditetapkan tugasnya dan mereka mengerjakannya. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa ayat 10, satu pemimpin setiap hari harus mempersembahkan persembahannya untuk pentahbisan mezbah. Jadi tugas para imam itu luar biasa ya, tiap hari loh. Mau nggak tiap hari melayani korban ini? Wah, mungkin bisa juga pelayan-pelayan akan berkata, udah capek sekali, kapan istirahatnya? Ya, tetapi mereka taat, mereka lakukan karena memang tugas mereka itu untuk pelayan-pelayan, dan umat pun harus taat. Ya, jadi tiap-tiap hari mereka tentu bukan satu kelompok yang terus tiap hari, enggak. Kelompok hari ini ya dikatakan apa? Misalnya yang pertama dari suku Yehuda yang dipimpin oleh Nahason, hari pertama. Kemudian hari kedua ada lagi, hari ketiga ada lagi, dan jenis-jenis persembahan sudah ditulis di sini dan mereka bawa. Ya, jadi yang lelah itu sebenarnya ya imam-imam ya, pelayan-pelayan ini ya. Mereka sudah ditetapkan dengan tugas masing-masing, tapi mereka pun mengerjakannya dengan penuh sukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita yang terlibat dalam pelayanan, walaupun secara fisik kita berkata melelahkan juga, tetapi tetaplah kerjakan dengan sukacita, karena ini adalah anugerah. Ya, ini adalah berkat khusus kepada kita. Ya, ketika Tuhan percayakan pelayanan kepada kita. Bahkan untuk Bani Kehat pun, sekalipun mereka tidak mendapatkan kendaraan, mereka harus menggunakan bahu mereka untuk mengangkat ya barang-barang kudus itu adalah satu hak istimewa yang mereka terima, karena tidak boleh sembarangan orang untuk mengangkat ya barang-barang kudus itu. Jadi apapun bentuk pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita melalui pelayanan di gereja dan ditetapkan pengurus gereja atau gembala, ya ditunjuk tentu sesuai dengan talenta dan karunia yang kita miliki. Terimalah setiap pelayanan itu dengan penuh sukacita. Amin. Terima dengan penuh sukacita, karena segala sesuatu yang kita lakukan itu kan untuk Tuhan. Jadi Tuhan yang perintahkan, dan itu semua untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, dengan demikian umat itu mengalami ya sukacita, mengalami berkat-berkat daripada Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya, penyertaan Tuhan penting dalam segenap kehidupan kita, sebagaimana umat Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, mereka disertai oleh Tuhan dan mereka harus melakukan ibadah, ya, datang ke kemah pertemuan atau kemah suci untuk mempersembahkan
korban-korban kepada Tuhan, dan itu sesuatu yang memang seharusnya mereka lakukan, ya, beribadah kepada Allah. Dan itu juga yang harus kita lakukan tiap-tiap hari. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan, tiap-tiap hari kita berserah kepada Tuhan, tiap-tiap hari kita memuji memuliakan Tuhan, tiap-tiap hari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan dengan keyakinan Tuhan akan memberi apa yang kita minta, mengabulkan doa-doa kita tepat pada waktunya. Sebelumnya kita nyanyikan satu pujian.